Halo Bu Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nisha. Ih, ceria sekali hari ini, Bu Iya Nisha. nih, Alhamdulillah. bahagia nih. Apa kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah baik. Nisha Alhamdulillah, baik. sehat-sehat ya. Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah. Ini kebetulan nih saya lewat ke sini nih. Iya, Nah, jadi kabar-kabar juga nih Bu Siti mm-mm. kemarin nih. Saya nih komunikasi sama Bu Eni. Katanya janjian sekarang sama Bu Betul, Eni. saya janjian sama Bu Emi hari Iya. ini. Katanya beliau mau ada yang pengen diceritain gitu. Entah Oh mau curhat gitu. apa kita hari Jadi ini ya. deg-degan ya. Iya, Mau curhat, kayaknya mau coaching gitu ya hari ini. iya, insya Oh Allah gitu. Iya, iya, mudah-mudahan iya, bisa berjalan. iya, iya ya. Bu Eni mau di coach ya tentunya ya. Iya, Nah, insya boleh Allah. nggak nih selama coaching ini saya hadir di sini boleh nggak? Boleh Diizinin nggak? sekali Bu Nisha, Iya, nah alhamdulillah. saya nih Jadi saya mau, bisa ada yang evaluasi iya nanti kalau saya ada yang mau mau meeting. observasi juga ya. Nah, tapi sebelum Alhamdulillah, boleh. sebelum melakukan coaching ini ada nih Mhm. beberapa pertanyaan nih, boleh nggak? Ya nggak Boleh, banyak-banyak lah, 3 pertanyaan aja ya Bu Siti ya. boleh. Nah, mungkin nih ya dari nanti coaching yang akan dilakukan nih, Mhm. kira-kira nih kompetensi apa nih yang akan diharapkan sama Bu Siti hadir pada saat coaching tersebut? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi yang memang seharusnya ada ketika coaching, di mana saya harus apa memiliki kehadiran penuh ketika kegiatan coaching tersebut. Jadi jangan sampai fisik saya hadir di sini, tapi pikiran saya masih kemana-mana. Jadi Iya, harus hadir sepenuhnya gitu loh iya, ketika iya. saya melakukan proses coaching. Kemudian saya juga harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, yang bisa mengarahkan coaching kita supaya mereka nantinya bisa menemukan solusi sendiri dari masalah yang sedang mereka hadapi gitu loh. Iya, iya, iya. Kemudian selanjutnya saya juga harus bisa mendengarkan aktif apa yang coach ungkapkan semuanya. Saya harus cerna dengan sepenuhnya supaya tadi nanti hasilnya saya bisa mengajukan pertanyaan sehingga bisa mengidentifikasi nih masalah apa sih yang sebenarnya sedang dihadapi oleh coach saya Nah, gitu, Indonesia. mantap sekali Bu Siti nih. Nah, saya pengen tanya lagi nih, penasaran Mm-mm. soalnya dari ketiga apa sih kompetensi tadi ya? Ya, Kira-kira yang apa sih yang paling ingin Ibu kembangkan lagi yang harus ada nih dalam proses coaching tersebut? iya, Bu Nisha, sebenarnya dalam kegiatan coaching ini saya ingin sekali lebih mengembangkan kemampuan saya, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, Oh karena iya dari iya iya situ iya. kita bisa betul-betul menggali apa namanya, entah itu menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach kita sehingga dia bisa menghasilkan ataupun melakukan mencari solusinya sendiri gitu, atau dari pertanyaan berbobot itu ya kita bisa membantu mengarahkan juga si coach kita Iya iya supaya iya. dia bisa menemukan solusinya gitu. Jadi Oh. poin yang paling ingin saya kembangkan itu di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Oh sebelah situ. gitu. Berarti satu itu ya dari Ya, ketiga kompetensi itu yang paling paling pengen ditonjolkan itu yaitu mengajukan pertanyaan yang yang berbobot berbobot betul ya. sekali. Wah. Nah, tadi kompetensi udah, sekarang saya mau menanyakan lagi nih satu pertanyaan lagi Ya, kira-kira boleh. indikator apa nih yang diharapkan Bu Siti ada pada saat proses coaching ini? Indikator yang pengen saya lihat tentunya saya ingin lebih memaksimalkan kompetensi coach itu sendiri dalam Iya. mereka atau beliau ya dalam menemukan solusi dari masalahnya gitu. Jadi peran kita sebagai coach kan kita hanya mengarahkan, menuntun gitu gimana caranya supaya coach sendiri nih yang bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka begitu. Jadi Oh indikatornya gitu. ya lebih ke memaksimalkan potensi dari coaching supaya mereka dapat menemukan solusinya. Oh, siap siap. Nah, Ibu Siti sekarang nanti sebentar lagi mungkin ya akan coaching. Nah, Ya, kira-kira nih rupanya sebentar lagi Bu Eni datang. alur apa yang akan dipakainya nih, Bu? Alur yang akan saya terapkan nanti dalam kegiatan coaching itu adalah alur Tirta ya Bu Nisha, di Iya, mana iya, kita iya. menghadirkan dalam pertanyaan itu ada tujuannya, Iya, iya, kemudian iya. kita mengidentifikasi apa Iya, iya. masalahnya,
terus rencana aksinya. rencananya seperti apa yang Iya, akan dilaksanakan oleh coaching iya, sampai di akhirnya itu tanggung jawab tanggung coaching jawab. sendiri dalam Oke, melaksanakan rencananya. melaksanakan Ya, rencananya. Bu Siti, boleh nggak nih ya? Tapi jangan merasa dinilai nih ya. Saya hanya mau melihat saja nih pas observasi itu boleh sekali Bu bagaimana Nisha. nih nanti berjalannya. Lalu nanti saya akan ada rubrik penilaiannya, boleh ya? Boleh, boleh. Bagaimana nih berjalannya alur tirtanya itu gitu Siap. kan Aduh, ya? saya terima kasih Bu Boleh ya Nisha. Ya, nanti itu jadi selama coaching itu. boleh sekali. Itu jadi evaluasi juga buat saya Iya, supaya nanti siap. ke depannya saya bisa lebih baik lagi. Oh iya, iya, siap. Terima kasih Bu Nisha Iya, iya, sebelumnya. iya. Oh itu tuh Bu Tatinya udah datang ya, ya. Udah Alhamdulillah, datang ya. iya. Kayaknya mau mulai nih. Iya, kita Oke, akan saya mulai pindah aja ya. tempat duduk aja ya. Boleh, boleh. Makasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eni. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu iya, Siti. iya, senang sekali ya kita akhirnya bisa ketemu siang ini. Alhamdulillah. Jadi ada kesempatan gitu loh buat kita ngobrol-ngobrol. Seperti Mm-mm. yang Bu Eni udah obrolin sebelumnya, ada yang mau diomongin. Cuman sebelum kita ke obrolan kita nih, saya mau nanya, Bu Eni apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Kondisi saya dalam kondisi terbaik gitu. Walaupun Perasaan Bu Eni, sebenarnya perasaannya bagaimana hari ini? perasaannya hari ini resah dan gelisah. Aduh menunggu di sini seperti sebuah lagu ya. Jadi ada kayak ada satu beban tersendiri gitu yang saya pikirkan hari ini. Oh, ada beban yang dipikirkan. Ada Betul. beban apa itu? Boleh berbagi, Bu Eni? Ah, perasaan saya tuh sedang rada kacau beliau. Karena memang di sekolah tuh beberapa hari lalu lagi ada kasus bullying Bu yang Oh, terjadi. kasus Makanya saya bullying. eh, ingin ngobrol dengan Bu Siti itu harus seperti apa ya gitu kita Oh, membicarakan masalah ini gitu. menyikapinya ya gimana di sekolah Mhm, tiba-tiba ada yang bullying seperti itu gitu. mhm. Jadi kira-kira nih dari tadi apa yang Bu Eni ungkapkan, apa sih tujuan kita ngobrol hari ini? Atau apa sih yang pengen Bu Eni dapat dari obrolan kita sekarang? Iya, yang ingin saya dapatkan setelah ngobrol dengan Bu Siti sebenarnya ingin dapat pencerahan gitu. Saya ingin berbagi bagaimana nih kasus bullying di sekolah saya biar tidak terulang lagi gitu. Dan mudah-mudahan memang bisa sampai dihentikan gitu, tidak terjadi lagi. Agar apa? Agar iklim pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa lebih kondusif gitu, biar lebih enakan anak untuk belajar. Iya, betul sekali ya. Kalau Hmm. ada bullying kayak gitu, jadi anak-anak gimana nyaman gitu ya Iya, mereka dalam betul belajarnya. betul. Iya. Menurut Bu Eni nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak sampai melakukan tindakan bullying tersebut? Sejauh pengamatan saya yang saya lihat, kasus bullying itu memang awalnya terjadi dari kurangnya perhatian dari orang tua, itu yang pertama. Lalu mereka saling ejek antar teman. Jadi Hmm, misalkan ada nama anak namanya Dodi, misalkan bapaknya namanya ya. Ujang, dipanggilnya si Ujang, 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 Ujang gitu. Nah, secara otomatis si anak yang dipanggil Ujang tuh dia tidak menerima kan, Iya. akhirnya dia ikut balik meledek lagi gitu. Nah itu Hmm. jadi ya kalau boleh dibilang kasus bullying secara verbal mungkin ya. Oh, Jadi awalnya dari sana kalau yang saya ya. lihat. Lalu kurangnya apa ya rasa empati, rasa simpati anak terhadap teman yang lain. Jadi Oh, mereka tuh ya. ngobrol-ngobrol, terus akhirnya yang keluar tuh kayak body shaming gitu. Ih si Hmm. pendek lah, si hidung lah gitu. Nah Oke. hal-hal seperti itu yang terjadi gitu. Jadi lebih ke bullying secara verbal gitu Iya, ya. Nah, betul kalau betul. kita bikin rentang nih di antara angka 1 sampai angka 10, anggaplah di angka 10 itu parah banget bullyingnya. Kondisi di sekolah Bu Eni itu ada di angka berapa Aduh, kalau kondisi saya bullying lihat tersebut? awalnya mungkin di 6 apa 7 gitu. Tapi aduh yang kemarin kejadian jangan sampai sampai di 10 ya Bu ya. Oh, jangan. Eh, kalau yang saya lihat kayaknya sampai ke angka 9 malah. Oh, berarti parah banget ya Karena kondisi apa? bullying. Karena memang terjadi apa ya? eh bullyingnya secara fisik. Kalau sebelumnya kan Oh, secara verbal tuh hanya jadi hanya omongan. berlanjut. Iya, betul Oh, betul. berlanjut ke fisik juga. Nah, jadi anak-anak ataupun ya siswa yang Bu Eni hadapi setelah mereka terjadi bullying secara verbal, kemudian karena berkelanjutan sampai ke bullying secara fisik juga. Nah, kemudian Betul. apa yang Ibu lakukan untuk menginformasikan atau memberitahukan ke anak-anak ini tuh nggak baik gitu lah. Yang Hmm. upaya yang sudah Bu Eni lakukan itu apa? Sejauh ini sih ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Pertama, misal gini Bu,
kan kalau hari Senin kita upacara tuh. Nah, di Ya, upacara itu kan ada amanat pembina upacara. Kita bahas tuh, tidak ya. boleh ada pembulian di sekolah. Siapapun yang akan menjadi pembina upacara pasti akan disampaikan itu. Lalu yang kedua, eh, ada apa ya di kelas tuh setiap guru ditekankan harus mampu menyampaikan lagu yang anti bullying tuh Bu Oh Siti iya, ya. kampanye Yang berarti lebih ke kampanye anti betul kayak bully. yang Ya, di sini teman, di sana teman, ya, di mana-mana semua teman iya gitu betul ya. sekali lagu Nah, yang itu. seperti itulah gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya sudah dilakukan, tapi sejauh ini ya seperti itu yang terjadi gitu. Hmm. Nah, kalau sampai kondisinya sudah seperti ini gitu loh, kira-kira sekarang sudah ada bayangan tidak dari Bu Eni, kira-kira rencana apa yang harus saya lakukan supaya kondisi bullying ini nggak semakin parah dan berkelanjutan gitu di sekolah, di anak-anak? Sempat terpikir gini, ketika beberapa hari lalu kejadian yang bullying secara fisik gitu ya, pembulian Mm-mm. secara fisik, saya lihat di sekitar depan sekolah saya tuh kan ada koramil tuh, Mm-mm. mereka dengan seragam TNI-nya, dengan gagahnya, Ya. sebagai aparat yang menjaga keamanan negara gitu ya. Kenapa tidak kami melibatkan beliau-beliau gitu? Itu sempat Oh terpikirkan. ya. Jadi yang saya pikirkan, oh gimana caranya bisa mengundang beliau-beliau untuk mengisi sebuah acara di Mm-mm. sekolah. Misalkan saya akan membuat acara bincang santai. Ya. Bincang santainya mungkin yang akan dilibatkan ngundang orang tua tuh, ngundang orang Mm-mm. tua, ngundang pihak Koramil juga agar Ya. mengisi mengisi acaranya dengan temanya anti bullying Mm-mm. gitu. Bagus Sempat sekali, terpikir tuh Bu. luar biasa itu, jadi lebih memberdayakan yang ada gitu ya. Tadi sekolahnya dekat Koramil, bisa melibatkan mereka dalam kegiatan kampanye anti bully ini ya. Kemudian nih dalam rencana yang sudah Bu Eni susun nih, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan rencana tersebut? Eh, Sepertinya yang pasti saya harus lapor ke kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah saya. Juga melibatkan guru lain nih karena tanpa guru-guru lain, tanpa berkolaborasi dengan rekan sejawat di Mm-mm. sekolah, apalah artinya kita gitu ya. Betul. Lalu setelah itu saya pun harus membuat surat yang mengundang orang tua, berarti orang tua yang saya libatkan juga di sana. Nah, lalu saya pun akan mengundang pihak Koramilnya, berarti memang ya banyak unsur yang bisa kita libatkan di Iya, sana. jadi yang dilibatkan oleh Bu Eni dalam rencana Ibu tadi ya melibatkan pihak luar, Koramil dalam hal ini, kemudian tentunya kolaborasi dengan pihak sekolah Iya, juga, dengan rekan guru dan dengan orang tua tentunya ya iya, yang harus mengetahui nih kondisi anak-anak di sekolah ternyata seperti ini. Berarti iya, butuh apa ya, butuh sinergitas dari semua pihak supaya menumbuhkan kesadaran nih dalam diri anak-anak bullying itu nggak baik gitu lah ya. iya, betul Nah, betul. kira-kira nih rencana yang akan dilakukan Bu Eni dengan kegiatannya yang sudah disusun tadi itu rencananya akan dilakukan kapan? Mudah-mudahan bisa secepatnya. Jadi gini, minggu depan kita PAS ya Bu ya, Mm-mm. PSAT. Jadi di acara jeda tuh, di Mm-mm. acara jeda kita buat acara jedanya dengan acara bincang santai itu, jadi Oke. bermakna. Mudah-mudahan memang persuratannya tidak tidak terkendala suatu Mm-mm. apapun, jadi kami bisa secepatnya mengundang. Jadi pihak Koramil gitu. Jadi memang acaranya saya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik gitu, tapi secepatnya gitu. Luar biasa sekali ya Bu Mhm. Eni. Jadi waktu jeda itu dimanfaatkan sebagai apa ya? Sebagai untuk apa? Melaksanakan rencana Ibu tadi agar Mhm. anak-anak benar-benar menyadari bullying ini gak baik dan tidak boleh berkelanjutan Iya, gitu ya. betul betul. Kemudian, nah dari obrolan kita nih dari awal sampai akhir Mhm. nih seperti yang tadi sudah saya tanyakan ke Ibu, Ibu pengen mendapatkan apa sih dari obrolan kita di hari ini? Nah sampai titik ini Ibu sudah ada yang didapatkan dari Aduh, obrolan kita alhamdulillah. barusan? Sepertinya saya tercerahkan ngobrol dengan Bu Siti. Aduh, Ya terima kasih banyak. alhamdulillah. Jadi yang sebelumnya mungkin kalau saya lihat, saya datang ke sekolah, saya tidak terlalu memikirkan sekitar nih. Mm-mm. Ada satu masalah, saya coba selesaikan sendiri, saya coba selesaikan dengan rekan guru yang lain. Mm-mm. Tapi ternyata oh banyak nih pihak-pihak yang bisa kita libatkan untuk menyelesaikan ini. Betul. Tercerahkan sekali ngobrol dengan Bu Siti. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sama-sama Bu Eni. Saya juga jadi belajar banyak dari Bu Eni. Oh iya ya, saya Mhm, perlu memberdayakan semua kekuatan yang ada di sekolah ataupun di lingkungan sekitar sekolah sehingga mhm. apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Iya, Terima kasih betul. sekali Bu Eni sudah berbagi hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Semoga bisa segera terrealisasi ya rencananya. Amin, amin.
Baik, Bu Eni, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Sudah cukup cukup Bu Siti, terima kasih ya. Alhamdulillah. Ya kalau gitu sampai jumpa ketemu di lain waktu ya Bu Iya, Eni. siap Terima siap Bu kasih. Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Bu Siti, Iya. sepertinya tadi coaching-nya berjalan dengan lancar sekali ya. Alhamdulillah, Bu Eni udah ngeluarin unek-uneknya tuh tadi, Ah, udah iya cerita ya. banyak beliau. Saya itu melihat coaching Ibu yang dilakukan itu terkesima. Aduh, seru banget gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, nah di sini saya kembali nih mau bertanya nih ya. Tadi kan sebelum melakukan coaching saya bertanya lagi, bertanya ya sekarang setelah melakukan coaching saya bertanya lagi gitu Boleh, kan ya, boleh ya, bagaimana? nggak Boleh banyak-banyak kok banget. pertanyaannya. Mangga, Nih, silahkan. gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, setelah coaching tadi lega juga ya Ya, karena saya bisa apa namanya bisa memfasilitasi Bu Eni gitu dari yang sebelumnya beliau bingung gitu dengan iya, kondisi di sekolahnya yang anak-anak suka ada yang bullying seperti itu. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol, Bu Eni dengan sendirinya beliau bisa menemukan solusi sendiri gitu dari hmm, permasalahan yang sedang dia hadapi. Saya merasa apa ya, iya, merasa bermanfaat sekali ketika coaching iya. tersebut dilaksanakan bisa membantu orang lain gitu menemukan solusinya. Nah, Alhamdulillah gitu. senang. Iya ya, dari tadi juga saya melihatnya, ikut senang juga nih. Nah, kira-kira nih apa yang didapatkan sama Ibu nih dari sesi coaching yang udah berjalan tadi? Iya, saya bersyukur sekali saya bisa apa ya, bisa membantu koci dalam apa ya, memaksimalkan potensi mereka. Jadi dari kegiatan coaching tadi kita bisa apa ya, menuntun, bisa mengarahkan koci. Jadi mereka berpikir sendiri bagaimana mencari solusi yang terbaik dari masalah yang sedang dihadapi gitu. Jadi mereka bisa lebih maksimal lah kompetensinya untuk menemukan solusinya sendiri. Iya, Itu yang iya, saya iya, dapatkan. iya. Nah, lalu Bu, kompetensi apa nih yang lebih ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini berjalan? Iya, yang lebih ingin saya kembangkan tentunya tadi alur tahapan tirtanya begitu ya. Jadi saya harus lebih benar-benar mengarahkan tujuan obrolan kita ketika coaching itu apa sih gitu. Kemudian ketika kita mengidentifikasi dengan obrolan kita dengan coach itu harus seperti bagaimana sampai bisa apa ya, kita bisa banyak menggali informasi dari identifikasi tersebut. Kemudian kita apa mengarahkan koci supaya mereka merencanakan apa yang seharusnya dilakukan dari masalah yang dihadapi sampai yang terakhir ada di tahapan tanggung jawabnya. Kemudian selain tahapan tirta yang lebih ingin saya kembangkan itu tadi seperti yang di pra observasi Bu Nisha tanyakan, saya ingin apa dalam hal pertanyaan berbobot itulah, saya ingin lebih mengembangkan supaya dari pertanyaan yang berbobot tadi bisa lebih mempermudah koci untuk menemukan solusi dari mereka masalah yang sedang mereka hadapi. Itu mungkin Indonesia. Oh, begitu ya Ibu ya. Nah, Hmm, sekarang pertanyaannya udah Bu ya. Nah, oke. sekarang saya tinggal memberi masukan mungkin boleh ya. Tadi Boleh saya sekali Bu mencatat catatan Nisha. kecil ya sedikit ya dari Mm-mm, proses coaching yang sudah dilakukan gitu mm-mm. ya. Nah, tadi kan Ibu waktu awal bilang akan menerapkan proses coaching ini dengan tahapan tirta Betul ya. Nah, saya sekali. ini melihat saat Ibu coaching tadi itu satu berjalannya dengan santai sekali ya. Alhamdulillah. Kedua, coach ini nyaman sepertinya ya apa di coach sama ibu itu gitu kan. Nah, lalu tahapan tirtanya nih Bu Mhm. ya, saya sudah melihat dari catatan kecil saya ini ibu sudah apa melewati tahapan tirta atau menerapkan tahapan tirtanya dengan sangat baik ya. Tadi pertama ibu tentunya menanyakan tujuan dari obrolan ini ya. Betul. Yang kedua, ibu sudah mengidentifikasi nih, menggali ya tadi kenapa sih sampai seperti ini? Ternyata katanya tadi yang pertamanya awalnya ledek-ledekan nama orang tua, Iya, lalu lama-lama betul. body shaming ya. Iya. Nah, ibu juga nih sudah memancing Koci untuk apa merencanakan gitu apa yang akan kedepannya dilakukan ya Mhm. tadi seperti Bu Tati sudah melakukannya apa yang akan direncanakannya yaitu dengan menggait kolaborasinya dari tahap dari pihak Koramil ya. Betul Nah, sekali. bagus sekali ya. Lalu
tadi tanggung jawabnya juga sudah muncul ya. Tadi Bu Tati itu sudah ada Alhamdulillah. tahapan tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya dengan berkolaborasi dengan pihak yang lain. Bu Siti, Betul. saya acungkan jempol dua, kalau ada dua lagi empat ya. Dengan Alhamdulillah, terima tahapan kasih coaching Bu yang Nisha. sudah Ibu laksanakan kepada Ibu Tati Iya, ya. terima Nanti kasih. kapan-kapan lagi kalau ada proses seperti ini lagi saya mau hadir boleh ya. Boleh banget, terima kasih Bu Nggak berasa Nisha. dinilai kan ya, cuman catatan kecil aja. Terima kasih, itu Ya, jadi masukan alhamdulillah buat iya, saya. iya, iya. Terima kasih. Kalau begitu terima kasih ya Bu Siti. Sama-sama Bu Sampai Nisha. ketemu lagi nanti di lain waktu kesempatan Baik, ya. alhamdulillah. Saya pulang dulu ya. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi